Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Insyati Ningsih. Saya merupakan dosen dari Program Studi Manajemen STE Widya Wiwaha, Yogyakarta. Bidang keahlian saya adalah mengajar manajemen operasi, kepemimpinan manajerial, dan kewirausahaan. Adapun teknik mengajar yang saya gunakan pada setiap perkuliahan adalah menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen operasi. Mata kuliah manajemen operasi ini merupakan mata kuliah yang diperoleh di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep pengelolaan kegiatan produksi atau operasi dalam suatu organisasi atau perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Topik utama bahasan mata kuliah ini meliputi fungsi operasi dalam organisasi, jenis dan karakteristik sistem manufaktur dan sistem jasa, manajemen persediaan, manajemen proyek, dan manajemen produksi. Mata kuliah ini juga memberikan gambaran tentang operasional di perusahaan, baik itu perusahaan publik ataupun swasta, juga industri baik itu manufaktur maupun jasa. Dengan mengikuti mata kuliah manajemen operasi, diharapkan mahasiswa mendapatkan keluaran sebagai berikut, yaitu mampu mengidentifikasi pengertian dan peranan manajemen operasional dalam perusahaan manufaktur maupun jasa, mampu mengidentifikasi keputusan yang terdapat dalam sebuah operasional perusahaan terkait dengan produktivitas, kemudian mampu menghitung ramalan produksi atau permintaan berdasarkan metode peramalan yang ada, mampu menjelaskan misi, strategis, serta keputusan manajemen operasi yang digunakan untuk memenuhi permintaan barang dan jasa. Juga mampu menjelaskan desain produk dan jasa, serta pengembangannya. Mata kuliah ini akan membahas beberapa topik antara lain. Yang pertama, operasi dan produktivitas. Kemudian yang kedua, tentang peramalan atau forecasting. Yang ketiga, strategi operasi. Yang keempat, desain produk dan jasa. Yang kelima, strategi proses, lokasi, dan tata letak. Yang keenam, manajemen proyek. Yang ketujuh, manajemen sumber daya manusia dan desain kerja. Kemudian yang kedelapan itu penjadwalan dan penugasan. Yang kesembilan itu tentang manajemen persediaan, dan yang ke-10 itu adalah supply chain management. STE Widya Wiwaha itu menerapkan blended learning dengan perkuliahan secara hybrid, yaitu luring atau tatap muka di kelas, dan juga dengan online atau daring dengan menggunakan Zoom dan Google Meet. Kami juga menggunakan portal akademik untuk mengupload materi, dan mahasiswa juga dapat mengupload tugas-tugas ataupun melakukan presensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pembelajaran dengan menggunakan metode DAI. Yang pertama yaitu delivery, merupakan metode bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Terdapat 3 metode pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama yaitu ceramah. Penyampaian materi dengan metode ceramah ini saya sampaikan secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Biasanya saya juga menggunakan buku atau sumber dari internet maupun seperti website ataupun YouTube yang sudah saya pastikan kredibilitasnya sebagai bahan referensi. Saya juga akan membuat slide PowerPoint yang interaktif. Di setiap perkuliahan juga melontarkan beberapa pertanyaan pada saat perkuliahan berlangsung, dan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Selain itu juga umpan balik untuk memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa. Yang kedua adalah diskusi. Pada metode pembelajaran diskusi, saya akan memberikan topik atau artikel
di mana topik tersebut relevan dengan materi yang sedang dipelajari. Biasanya topik artikel tersebut saya berikan terlebih dahulu melalui portal ataupun melalui WA Group, sehingga mahasiswa dapat lebih siap mengikuti perkuliahan. Saat di kelas, saya biasanya akan membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4 sampai dengan 5 orang. Kemudian saya akan menugaskan ataupun meminta kepada mahasiswa untuk berdiskusi selama kurang lebih 15 menit. Dan setelah itu mereka dapat mempresentasikan hasilnya di kelas. Dengan metode diskusi ini, mahasiswa dapat berpikir kritis dalam mengemukakan pendapat serta dapat bertukar pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode yang ketiga adalah metode problem based learning. Nah, dalam metode ini saya meminta mahasiswa untuk bekerja secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun case study yang saya berikan. Kemudian mahasiswa dapat mencari informasi yang relevan, menyelesaikan, menganalisa studi kasus tersebut dan merancang solusi dengan tepat. Menurut saya, metode ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat mendalami materi dan menghubungkannya ke dalam konteks serta aplikasinya di dunia nyata. Teknik yang kedua adalah interaction. Nah, interaction ini adalah bagaimana saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya ataupun memberikan jawaban pertanyaan mengenai isu-isu topik yang sedang dibahas, sehingga perkuliahan bisa berjalan secara dua arah. Saya juga menggunakan WA Group untuk bisa lebih berinteraksi dan berdiskusi secara online dengan mahasiswa. Saya yakin ini dapat memudahkan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat berdiskusi di mana saja dan kapan saja. Selain itu, saya juga memanfaatkan portal akademik untuk dapat memberikan feedback terhadap tugas ataupun proyek yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Teknik yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Saya menilai kemampuan mahasiswa dengan menggunakan bobot penilaian yang telah disepakati di awal perkuliahan. Harapannya mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian di awal sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Berikut contoh penilaian yang saya berikan. Untuk UTS itu akan mendapatkan bobot 30%, kemudian untuk UAS itu 35%, sedangkan untuk tugas, proyek, tes dan lain sebagainya itu bobotnya adalah 25%. Kemudian presensi mendapatkan bobot 10%. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran salah satu mata kuliah manajemen operasi pada minggu kedua. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah. Baiklah ya. Hari ini kita melanjutkan materi ya minggu yang ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai desain produk ya. Ini nanti kita akan bahas perancangan dan pengembangan produk. Ini merupakan salah satu juga dari keputusan di manajemen operasi ya, yang harus diputuskan oleh manajer operasi. Nah, kira-kira minggu yang kemarin masih ada yang mau ditanyakan, boleh di hari ini. Kalau kalian mau bertanya, apa ada yang mau mereview yang kemarin dapat apa? Kira-kira bisa menyampaikan, ayo sebelum UIN masuk ke materi ini. Ayo. Jadi pembelajaran kita adalah dua arah ya, jadi kalian harus aktif, harus berani bertanya. Oke, ayo. Yang kalian ketahui apa yang bisa kalian review 2 minggu terakhir? Manajemen operasi itu apa sih? Keputusan NO yang penting yang harus dibuat oleh manajer operasi itu apa saja?
produksi itu spiritnya apa? Ini tanya nih. Spiritnya apa di manajemen operasi itu? Apa? Kualitas ya. Jadi keputusan tentang kualitas ya, kualitas manajemen persediaan, kemudian maintenance ya, kemudian material handling, terus apalagi manajemen persediaan. Itu adalah keputusan dalam manajemen operasi yang harus diputuskan oleh manajer operasi. Itu ya. Oke. Baik, itu untuk review saja. Selanjutnya kita lanjutkan ya dengan materi kita. Nah, ini kalau kita bicara desain produk ya, pengembangan produk, sebelum sampai ke situ kita awali dulu. Kunci sukses dari dunia bisnis ya. Kita tahu ya kalau manajemen operasi itu adalah proses input, proses, output ya. Kita tahu ya. Jadi outputnya itu seperti apa sih? Nah, output itu bagaimana kita bisa mendapatkan satu produk atau jasa yang berkualitas. Ya kalau kita bicara spirit dari manajemen operasi itu kan quality is free ya. Nah itu yang menjadi tugas dari hampir semua. Kita bicara PLC. Siklus kehidupan produk itu hari ini cepat sekali, benar nggak? Kalau kita bicara fashion ya, kita bicara produk apa lagi ya? Hampir semua ya produk konsumen itu ya, kemudian produk spesial ya, semuanya. Kalau kita bicara trennya itu berubah sangat cepat karena dipengaruhi oleh kita di perubahan secara konsumen hari ini. Kemudian juga dalam rancangan produk ya, rancangan produk juga begitu. Kalau kita bicara desain ya, menjadi tugas dari manajer operasi bagaimana bisa bisa menghasilkan produk-produk yang diminati oleh customer sekaligus berkualitas. Barangkali sama seperti itu untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan customer. Di Indonesia ini kan semuanya pasar konsumen itu semua ada ya, jadi tinggal kita mau mainnya di mana. Itu kalau kita bicara produsen ya. Kemudian siklus produk terbatas itu tadi, seperti yang dibilang tadi, PLC ya, product life cycle itu terbatas hari ini ya. Jadi di setiap tahap kehidupan produk itu pasti butuh produk itu, mau produk baru, keluar lagi produk baru, atau menciptakan produk baru, atau modifikasi produk ya, atau produk yang mungkin sama sekali baru dikeluarkan lagi misalnya ya, yang tentu saja kalau kita bicara pengembangan produk baru pasti ada di situ, sebelumnya pasti ada satu riset R&D-nya di perusahaan tersebut ya. Kemudian fokus pada beberapa produknya. Ada juga perusahaan itu yang fokus pada beberapa produk. Jadi kalau kita bicara brand-brand besar hari ini misalnya ada order qualifier ya, order winner ya. Jadi di situ mereka sudah sangat teruji baik itu data ataupun yang lainnya ya. Jadi kalau berapa sih permintaan pasar misalnya, mereka semua by data ya. Hal itu berarti nanti di forecasting ya. Jadi itu semua kita bisa merancang itu karena keunggulan bersaing itu dibentuk dari itu ya. Karena kan kayak kemarin kayak jualan di mana kan yang sekarang yang untuk yang jual offline itu kan pada terdampak ya karena tahun ini kan resesi. Nah terus yang lebih meternya kan yang lokasi itu lebih kayak ke online gitu. Yang pertanyaannya kurang keras. Maksudnya saya kan mau menyampaikan bisa mau menyampaikan tentang kunci sukses dunia bisnis itu kan yang pengen saya tambahkan itu kan yang untuk secara tempat jualan gitu loh. Sekarang kan lokasi gitu. Nanti sekarang kan untuk yang jual offline kan rata-rata kan lagi pada kena dampak resesi ya Bu ya. Jadi ke online-nya. Nah maksudnya di sini saya mau tanyakan untuk para pedagang ini untuk solusinya untuk teman-teman yang lagi dalam berusaha menghadapi resesi itu seperti apa sih untuk langkah konkretnya gitu Bu? Apakah harus perlu kebijakan yang pemerintah atau seperti apa gitu? Berarti itu keputusan yang harus diambil ya. Nah, ini masuk ke sebelum keputusan yang lagi keputusan tentang lokasi ya, lokasi bisnis kita, lokasi pabrik ya. Nah itu kita harus punya, semua itu ada perhitungannya ya, baik itu secara kualitatif ataupun
apapun salah sama kita. Kalau hari ini misalnya trennya seperti apa, terus hari ini itu hampir semua bisnis misalnya karena pandemi COVID ya, semua berubah, sama sekali berubah ya. Yang bisnis yang tadinya apa itu offline mungkin sangat merasakan dampaknya hari ini ya. Nah, terus gimana hari ini? Ya tentu saja pasti harus menyesuaikan ya. Ingat ya di apa itu keputusan kalau kita kembali ke strategi operasi ya, di manajemen operasi itu kita harus apa ya? Kalau kita bicara perubahan itu harus interaktif ya, interaktif terhadap perubahan. Kalau tidak apa yang terjadi? Ya kita nanti akan jadi korban perubahan. Jadi kita berubah kita harus ikut berubah kalau perlu. Sebelum berubah itu kita bisa memprediksi perubahannya seperti apa. Kita tahu bisnis-bisnis besar yang hari ini brand-brand besar mungkin ada yang tidak bertahan sampai hari ini. Ada yang bisa kasih contoh misalnya Nokia, BlackBerry, itu semua ya, Kodak juga. Nah itu kita bicara visi strategi dari manajemen operasi. Nah, hari ini juga begitu, kita punya bisnis ini. Terus mau dibawa kemana? Kita harus dunia berubah, lingkungan kita berubah, kita juga harus ikut berubah. Itu yang harus kita lakukan. Memang nggak mudah ya, berproses itu memang nggak mudah, tapi kita harus ikuti itu. Berproses terus menerus. Apalagi kalian masih muda, masih banyak waktu, dan itu harus kalian lakukan. Terus apalagi ilmui bisnis itu harus tahu ilmunya ya. Kalau kita tidak tahu ilmunya ya susah mau ngapain ya kan. Nanti misalnya tantangan kita seperti itu. Nah kalau seperti itu kan pasti kembali lagi ke sumber daya manusia juga kan. Tantangan global hari ini Indonesia juga masalah sumber daya manusia. Jadi silakan kalian itu belajar terus ya. Hari ini belajar itu sudah tanpa batas ya. Jadi apa yang kalian inginkan kalian bisa buka di Google ya. Kalian nggak perlu kuliah misalnya, oke sudah tambah ilmu apa, skill apa, mau yang gratisan, mau yang berbayar semua ada. Tinggal passion kalian di mana itu tugas kalian. Oke, begitu. Masih ada lagi? Ya. Ya, oke. Apa gerakan yang mendasari munculnya manajemen kualitas dalam suatu perusahaan? Oh, oke. Manajemen kualitas ya. Nah, meskipun belum kita bahas ya manajemen kualitas mesti ada sesi tersendiri ya. Tapi kalau kita bicara manajemen kualitas itu juga ada apa ya? Ada sejarahnya ya tentang kualitas ya. Kalau kita bisa bicara sejarah itu kualitas itu dimulai dari mana sih? Dulu itu yang barang-barang produk yang berkualitas itu mana? Eropa ya, Eropa. Kemudian apa lagi ya? Jadi overlap ilmunya di situ ya kalau kita bicara ilmu. Jadi ini ya, jadi produk sukses itu bila dapat diproduksi dan laku ini jadi tantangan. Kalau kita bicara di pemasaran misalnya itu ada konsep yang dianut oleh suatu perusahaan. Produsen ya, ada konsep penjualan, ada konsep pemasaran ya, ada konsep produk ya. Nah itu di mana ya? Tergantung kita pasarnya siapa. Karena setiap barang yang dibuat oleh produsen pasti ada pasarnya. Nah, kita di mana? Jadi bebas ya. Kita mau membuat konsep marketing misalnya. Berarti kalau konsep pemasaran, kalau kita bisa konsep pemasaran itu apa kata konsumen ya? Apa kata konsumen? Konsumen itu butuh barang, ingin barang. Nah itu yang kita bagaimana kita bisa mencari data-data, mencari tahu ya konsumen itu maunya barang yang seperti apa sih? Kalau kita bicara voice of the customer. Tapi kalau kita bicara konsep produk misalnya, berarti beda lagi. Berarti berkaitan dengan produk yang berkualitas. Kalau produk yang berkualitas itu pasti butuh riset R&D yang panjang. Misalnya kalau kita bicara Android dengan iPhone sudah jelas. Kalau kita bicara konsep produk iPhone, kita bicara konsep pemasaran bisa jadi Android. Itu ya. Jadi kalau kita bicara brand itu ya apa kata customer seperti apa, apa kata produsen seperti apa. Kemudian dari hasil pemasaran informasi penting yang diperoleh, nah, preferensi konsumen tentang produk yang disukai. Jadi dasar ya. Kalau
itu tadi need dari customer. Kemudian besaran permintaan konsumen terhadap produk tertentu. Itu juga kita bicara forecasting ya, prediksi apa yang dimaui pasar hari ini. Itu menjadi tugas dari produsen untuk menciptakan produk-produk yang laku ya. Terus ada manajemen risiko itu harus dipertimbangkan. Makanya gunanya prediksi ramalan di situ. Gitu ya. Pokoknya nggak bisa kalau dia itu nggak by data itu nggak bisa. Kalau kita bicara prediksi pun ada yang sifatnya pendapat ya, pendapat itu dari pakar ya, bukan pendapat orang common sense aja ya. Selain itu, selain kualitatif juga kuantitatif by data. Jadi harus fix yang dibutuhkan data-data untuk misalnya kapasitas produksi itu datanya apa saja. Kemudian untuk pengembangan produk itu apa saja. Kemudian untuk market share yang berkaitan dengan kapasitas juga berkaitan juga dengan berapa jumlah yang harus posisi pasar kita misalnya, posisi pesaing, posisi produk kita di mata customer kita. Ada lagi? Jadi yang diutamakan nanti itu kualitatif atau kuantitatif? Kalau kita bicara keputusan itu nanti bisa dua-duanya dipakai. Nggak mungkin salah satu, iya, nggak mungkin cuma salah satu. Makanya di manajemen operasi itu ada analisa sensitivitas. Jadi kalau seorang manajer operasi itu kenapa dia harus seorang generalis? Dia harus bisa high touch, high touch. Ya, teknis secara teknis bisa. Kalau kita bicara high touch itu sentuhan ya. Bagaimana kita bisa memimpin leadership-nya ke anak buah, bagaimana hubungan dengan atasan, dengan bawahan, dengan yang selevel itu harus memiliki human relationship yang bagus. Jadi makanya kan kalau dia tidak memiliki leadership yang bagus, biasanya susah. Jadi memang multi knowledge ya untuk seorang manajer operasi itu yang harus dia miliki. Jadi dia selain teknis, pekerjaan teknis dia harus bisa, kemudian secara konseptual juga harus tahu ya untuk apa itu pengambilan keputusan, strategi yang harus diambil ya, itu juga dia harus paham ilmunya. Apalagi kalau kita bicara hubungan antar manusia, itu sebenarnya semua orang harus punya sama banyaknya pengetahuan tentang hubungan antar manusia itu ya. Jadi kalian seperti sekarang ya, untuk jadi pribadi yang menarik misalnya, kalian harus memiliki attitude yang baik, harus bisa harus bisa ya orang itu nyaman ya di penekanan teman-temannya itu bisa nyaman, terus bisa asik ya, masuk kemana saja bisa ya, mau yang level berbeda kita juga bisa masuk. Itu salah satu kemampuan human relationship yang kita harus punya, karena itu bekal kita bisa masuk ke level manapun. Masih ada pertanyaan? Ya. Nomor satu kan mengembangkan dan mengimplementasikan produk sesuai dengan permintaan pasar. Karena nanti produk yang dibikinkan nanti diperintahkan harus kualitas nanti. Padahal untuk bikin kualitas kan harus memiliki pasakan lumayan tinggi. Nah mungkin bagi perusahaan dengan kualitas tinggi, harga murah mungkin masih bisa. Lalu bagaimana dengan UMKM yang baru merintis agar dia bisa survive di pasar? Padahal yang dilawan perusahaan besar. Ya, oke. Jadi kalau kita bicara UMKM ya, UMKM program, ya ini kembali ke spirit UMKM juga. Ya. Kita punya usaha nih. Pasti kita memiliki visi misi dari bisnis kita dan usaha kita dari program kita. Ada yang bisa jawab UMKM itu harus bagaimana biar UMKM itu maju, biar UMKM itu naik kelas ya, gitu ya. Ada yang bisa menjawab? Yang mau berpendapat silakan. Ya. Kalau menurut saya sih, dari penelitian yang ada di suatu perusahaan
kebijakan yang bersifat keputusan umum. Contohnya kayak semacam yang mengancam yang misalkan sebagai politik itu katakan kayak semacam apa perdagangan kan biasanya tidak memberikan peraturan untuk membatasi politik itu supaya kita tidak berbeda karena salah satu pengalaman yang bersifat skala besar sih untuk pengembangan sendiri secara umum kan sudah diminta untuk menyampaikan apa ya polisi atau aksi kan sudah ada untuk keberlangsungan daerah dari alat itu sendiri dari kita sendiri sudah mengambil data untuk membatasi apa ya peran dari Oke, berarti itu regulasi ya? ya Regulasi ya. membatasi. Ya, oke, bagus ya. Tapi yang di sini dengar nggak? Dengar Bu. Oke. Dimengerti ya? Itu juga. Ya memang itu ya tantangan untuk kita semua ya. Intinya itu. Jadi kalau hari ini kalian tidak jadi tumis harum, kita harus punya peran di Indonesia yang jumlahnya penduduk itu lebih dari 200 juta ya. Sama kayak ini sih untuk apa jiwa nasional masyarakat sih jadinya supaya dari mana pun berbagai negeri kemudian nasional dan supaya itu dalam negeri Mencintai produk dalam negeri. Jadi kampanye produk dalam negeri ya. ya jadi kayak itu sih untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita tidak berdiri tentang kemudian Pakailah produk-produk dalam negeri ya. Cintailah produk-produk dalam negeri itu ya. apa ya memang ada persoalan yang masih berkembang Ya, oke. Bagus ya, itu ya. Kalau itu masih ada lagi? Karena kan banyak keresahan atau kekhawatiran dari UMKM itu kan Iya. karena adanya online dan sebagainya. Ya, itu menjadi tantangan untuk kita semua. Hari ini menjadi tantangan Indonesia juga ya untuk membuat regulasi yang melindungi UMKM intinya itu. Jadi jangan sampai UMKM itu sebatas retorika ya, sebatas jargon, sebatas program yang setelah itu mungkin banyak sekali ya program-program dari pemerintah, dari dinas mungkin yang ditawarkan, gulirkan ke masyarakat, tapi setelah itu nggak ada monitoring, nggak ada supervisor ya. Itu yang terjadi. Nah itu yang mungkin yang harus diperbaiki. Banyak hal yang harus diperbaiki kalau kita bicara UMKM. Karena perannya masih sedikit, kita masih kalah kok kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita masih kalah. Jadi juga PR besar untuk pemerintah Indonesia, ya, untuk tahun 2020 maksudnya. Oke, baiklah untuk kuliah hari ini ya, ini akhiri. Nanti kita lanjutkan di depan, oke? Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.